Yuk, Masuk. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Waalaikumsalam. Elektro kelas C akan mempresentasikan tentang bab fisika mekanika panas tentang bab kinematika gerak lurus. Untuk perkenalan untuk kelompok 2 untuk anggota yang pertama ada Arsya Faustana Yotama dengan NIM 21060 125 140 069. Kemudian ada Rifa Kurnia Sakti dengan NIM 21060 125 140 129. Dan ada Betram Limbong dengan NIM 21060 125 140 136. Kemudian ada Jalaluddin Al-Rumi Samudra dengan NIM 21060 125 140 145. Kemudian ada Ilyasa Aji Hercahya dengan NIM 21060 125 140 130. Kemudian ada Zofran Faras dengan NIM 21060 125 130 122. Kemudian masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu kinematika. Eh, Definisi dari kinematika gerak lurus adalah bagian dari kinematika yang mempelajari gerak suatu benda sepanjang lintasan lurus, tanpa mempersoalkan penyebab atau gaya yang membuat benda tersebut bergerak. Fokus utamanya adalah hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan benda terhadap waktu. Yang pertama, ada posisi dan perpindahan. Posisi yang memiliki simbol X atau direpresentasikan dengan X adalah sebuah letak benda terhadap titik acuan. Terus ada juga perpindahan yang direpresentasikan atau memiliki simbol delta X, yaitu perubahan posisi atau vektor. Eh, Perpindahan ini memiliki rumus yaitu delta X sama dengan X akhir kurang X awal. Yang kedua ada kecepatan rata-rata, yaitu perbandingan antara perpindahan dengan selang waktu. Rumus dari kecepatan rata-rata ini adalah V sama dengan delta X per delta T. Nah, delta X itu sama dengan M kali delta T, atau bisa disebut juga bisa untuk mencari second juga. Contoh kasusnya ada di sebelah kanan, yaitu mobil berpindah 120 meter dalam 6 second. Rumusnya V sama dengan 120 per 6, lalu dibagi dengan hasilnya 20 meter per second. Artinya, mobil bergerak sejauh 20 meter tiap detiknya. Arsya. Ada kecepatan saat adalah kecepatan benda pada suatu saat tertentu. Itu kecepatan yang diukur pada waktu yang pendek mendekati nol. Kecepatan saat menunjukkan seberapa cepat benda bergerak pada titik waktu tertentu, bukan rata-rata selama selang waktu tertentu. Yang dimaksud kecepatan saat adalah limit dari kecepatan rata-rata ketika selang waktunya mendekati nol. Yang dimana rumusnya V sama dengan lim delta T sama dengan nol, delta X bagi delta T. Dalam kalkulus, ini sama dengan turunan posisi terhadap waktu, yang dimana rumusnya V dalam kurung T sama dengan dx per dt. Yang keempat ada percepatan. Percepatan adalah laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Artinya percepatan menunjukkan seberapa cepat kecepatan suatu benda bertambah atau berkurang. Perubahan kecepatan tiap waktu. Rumusnya A sama dengan delta V sama per delta T. Satuan SI-nya yaitu meter per second kuadrat. Percepatan yaitu benda bergerak makin cepat. Kalau perlambatan benda bergerak makin lambat. Terus ada rumus GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan.
atau percepatan konstan. Ada 3 rumus, yaitu kecepatan akhir V sama dengan VO plus AT, terus jarak tempuh X sama dengan VOT plus 1/2 AT kuadrat, terus tanpa waktu V kuadrat sama dengan V kuadrat O plus 2AX. Terus gerak jatuh bebas, gerak benda yang hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Ada unsurnya, ada kecepatan awal atau VO sama dengan 0, terus ada percepatan A sama dengan G sama dengan 9,8 meter per second. Kecepatan V sama dengan GT, terus ketinggian H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Lalu masuk ke analisis grafik. Grafik posisi atau X min T. Miring lurus sama dengan kecepatan konstan. Melengkung sama dengan ada percepatan. Lalu ada grafik percepatan. V sama dengan T. Miring atas sama dengan percepatan. Luas di bawah garis sama dengan perpindahan. Lalu penerapan kinematika gerak lurus. Penerapan kinematika digunakan untuk menganalisis dan memprediksi gerak benda tanpa mempersoalkan gaya penyebabnya. Penerapannya sangat luas dan berbagai bidang, diantaranya transportasi, rekayasa dan teknik mesin, keselamatan dan analisis kecelakaan, olahraga, dan astronomi dan antariksa. Jadi kesimpulannya, kinematika membahas gerak tanpa meninjau gaya, lalu GLBB memiliki percepatan konstan, lalu gerak jatuh bebas dipengaruhi gravitasi semata, dan yang terakhir grafik sangat membantu analisis gerak. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan dari kelompok kami pada materi kinematika gerak lurus ini. Terima kasih semuanya telah menyaksikan. Mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.